Oke, selamat siang, para trader dari seluruh Indonesia. Selamat siang, nasabah GK Invest cabang Semarang. Selamat siang para YouTuber, kita bertemu lagi di edukasi online. Seperti biasa di hari ini hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020. Kali ini kita akan, membahas mengenai, negara Inggris. Nah, negara negara Inggris ini kan apa namanya, setelah dilakukan referendum, itu mereka lebih memilih untuk keluar dari zona Eropa. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, dikasih waktu sekitar 1 tahun lebih lah ya, sampai nanti batas akhir untuk masa transisi Inggris berada di zona Eropa itu tanggal 31 Desember tahun ini, tahun 2020. Nah, menjelang tanggal 31 Desember sekarang masih bulan Oktober, jadi masih ada November, Desember, masih ada sekitar 2 bulan lagi. Itu digunakan oleh, pemerintah Inggris itu melakukan perundingan dengan, Komisi Uni Eropa. Jadi pemerintah Inggris, kemudian pemerintahannya Boris Johnson, kemudian, parlemen Inggris atau DPR-nya Inggris lah ya, parlemen Inggris, kemudian Komisi Uni Eropa. Nah, 3 lembaga ini secara intens itu sepanjang tahun 2020, mulai dari awal Januari kemarin sampai hari ini di bulan 10, bulan Oktober, mereka terus melakukan negosiasi. Banyak hal yang mereka, perbincangkan, banyak hal yang mereka, bahas ketika, 3 lembaga ini bertemu dalam satu meja perundingan. Nah, karena mereka sedang membahas masa depan Inggris. Apakah nanti Inggris keluar dari zona Eropa ini dengan suatu kesepakatan, maksudnya kesepakatan di sini adalah beberapa, poin-poin yang perlu disetujui oleh 3 lembaga ini. Jadi Komisi Uni Eropa, Parlemen Inggris, sama pemerintahan Inggris. Jadi entah itu berkaitan dengan perbatasan, entah itu berkaitan dengan zona wilayah, entah itu berkaitan dengan hubungan bilateral dengan negara tetangga. Karena kalau Inggris keluar dari zona Eropa ini kan sudah berdiri sendiri nih, sebuah negara yang berdiri sendiri tidak termasuk dalam kawasan Eropa, sehingga Inggris ini harus mengikat atau menjalin kerjasama hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga yang sebelumnya memang satu wilayah di zona Eropa, tapi karena nanti setelah 31 Desember ini sudah beda negara. Ya kayak Indonesia dengan Malaysia lah, Indonesia dengan Timur Timur. Nah, dulu kan Timur Timur kan juga satu wilayah nih dengan Indonesia, nah, sekarang sudah pisah gitu kan. Nah, kan ada perbatasannya tuh. Nah, sebelum pisah ini kan pastinya ada kesepakatan atau pastinya ada pembicaraan yang kedepannya nanti bisa meningkatkan entah itu perekonomian, entah itu kerjasama, entah itu di bidang ekonomi, politik, di bidang militer dan lain sebagainya. Itu memang harus dibuat suatu kerjasama supaya Inggris ini bisa berdiri sendiri. Nah, karena Inggris ini kan juga termasuk luas sekali, Inggris Raya itu kan, ketemu Inggris Raya. Jadi meskipun negara ini luas, tapi tetap dia membutuhkan hubungan bilateral atau kerjasama dengan negara-negara tetangga yang notabene masuk dalam kawasan Uni Eropa. Itulah sepanjang 2020, bahkan mungkin sebelum 2020, 2019 lah ya, 2019 sudah melakukan perundingan, sudah melakukan negosiasi antara 3 lembaga ini. Jadi banyak hal yang mereka bahas ketika bertemu dalam satu meja perundingan. Nah, yang kemarin diputuskan paling tidak sebelum tanggal 15 Oktober, 15 Oktober di bulan ini, berarti minggu depan lah ya, hari Kamis minggu depan, Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan sebelum tanggal 15 Oktober paling tidak sudah ada
kayak semacam kesepakatan. Nah, maksudnya sudah ada keputusan nih, sudah ada keputusan apakah nanti Inggris, di 31 Desember ini keluar dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan. Nah, yang menarik adalah pelaku pasar, menantikan setiap setiap apa ya, setiap publikasi dari yang disampaikan oleh 3 lembaga ini, kalau mereka setelah selesai melakukan rapat atau meeting atau melakukan pertemuan di meja perundingan, mereka akan memberitahukan ke masyarakat seperti itulah ya, kayak konferensi pers gitulah ya, konferensi pers. Mereka memberikan pernyataan kepada pers supaya masyarakat juga tahu nih, apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah dirembuk, beberapa jam sebelumnya, misalnya seperti itu. Nah, ketika, salah satu entah itu dari perwakilan Uni Eropa, entah itu dari Perdana Menteri Boris Johnson, atau mungkin dari perwakilannya pemerintah Inggris, atau mungkin dari perwakilan pemerintah, setiap kali mereka memberikan, opini ke publik, mereka memberikan kayak semacam hasil meeting, itu direspon dengan pergerakan pound sterling yang bervolatil. Kalau misalnya nih ada suatu poin yang disepakati, nah berarti kan ada kesepakatan nih, berarti harga pound sterling menguat nih. Tapi kalau misalnya, eee, salah satu perwakilan nih, misalnya perwakilan dari pemerintah Inggris misalnya, dia mengatakan, "Wah ini agak susah nih, gini 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 gini." Nah, akan direspon dengan pergerakan pound sterling yang melemah. Jadi pound sterling ini, beberapa waktu terakhir itu sangat sensitif terhadap, setiap pernyataan dari ketiga, lembaga ini. Kalau mereka selesai melakukan rapat. Komisi Uni Eropa, Parlemen Inggris, kemudian pemerintah Inggris, harga pound sterling akan selalu, dia pasti akan bergejolak. Kayak kemarin setelah, menyatakan ada, eee, mungkin kesepakatan agak sedikit alot nih, agak sedikit susah misalnya seperti itu. Karena mungkin dari pemerintah Irlandia Utara pun juga masih belum, poin-poin yang diajukan oleh pemerintah Inggris juga dia nggak setuju misalnya. Nah, dari sini direspon dengan pelemahan pound sterling. Yang kemarin harga pound sterling sempat, eee, naik sampai di 1,34. Nah, kemudian karena ada pernyataan mengenai perbatasan wilayah dengan Irlandia Utara itu belum deal, dan ini membuat harga pound sterling yang terbebani. Dia turun dari 1,34 ke 1,27. Wah, itu banyak sekali. Jadi, kurang lebih ada berapa, 4.000 tambah 3.000, 7.000. Jadi ada 7.000 pip. 7.000 pip banyak sekali penurunan yang, eee, penurunan yang sangat banyak sekali untuk GU, pound sterling USD. Dan, pelaku pasar pun juga melihat, nanti atau di minggu depan, tanggal 15, paling tidak sebelum tanggal 15 sudah ada deal-deal-an antara, tiga tiga lembaga ini. Nah, karena hal ini akan, eee, mereka juga membicarakan masa depan Inggris. Soalnya Inggris ini kan kalau misalnya berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara-negara tetangga atau negara sekitar yang, eee, masih termasuk dalam kawasan Eropa, ya bukan tidak ya mungkin agak sedikit susah juga sih. Tapi dari pernyataan, perwakilan pemerintah Inggris, dia sudah siap bekerja sama dengan Australia. Tapi kan Australia kan masih kan jaraknya kan jauh sekali. Nah, tapi sudah ada pembicaraan. Kemudian dengan Amerika pun juga sudah ada pembicaraan. Jadi sudah ada, kayak kesepakatan dagang lah ya antara Amerika dengan Inggris. Nah, kayak Amerika dengan Cina kemarin sempat terjadi hubungan yang sedikit alot, membuat pergerakan harga, USD bergejolak karena ada sedikit mungkin beda beda pandangan antara antara Cina dengan Amerika. Kemudian terjadi perang tarif. Nah, itu membuat, pergerakan emas yang langsung berhubungan dengan XAUUS yang menjadi lawan US dollar, XAUUSD itu mengalami fluktuatif yang, pergerakan yang sangat volatil sekali, naik banyak, turun juga banyak. Kemudian setelah ada kesepakatan ya sudah tenang perdagangannya. Inggris pun juga sudah siap untuk melakukan, kesepakatan dagang dengan Amerika.
Selain itu tapi mereka juga, yang sedang dekat-dekatnya ini kan diburu deadline, mereka harus segera membuat, keputusan, poin-poin yang mereka ajukan ke zona Eropa, Komisi Uni Eropa, kemudian Komisi Eropa juga mengajukan ke poin ke Inggris, itu paling tidak sudah ada tanda-tanda kesepakatan. Supaya apa? Supaya harga pound sterling pun juga bisa, eksis atau menguatlah ya. Tapi kalau tanpa kesepakatan, nah ini nih, kalau tanpa kesepakatan turunnya juga akan lumayan banyak. Karena terakhir penurunan pound sterling itu, di bulan Maret kemarin tahun 2020, di tahun ini itu sampai 1,14. Nah, itu turunan yang sangat-sangat cukup dalam sekali. Jadi itu penurunan yang sejak 1985 ya, kalau saya lihat dari chart-nya pun, saya cari di MetaTrader, di bawahnya itu nggak ketemu. Jadi mungkin kita lihatnya dari historical yang pergerakan candlestick yang di bawah tahun 1990. Nah, itu ketemunya di 1985, 1980-an lah ya, 1980 ketemunya di situ. Jadi penurunannya sangat luar biasa waktu itu dari 1,3 ke 1,14. Nah, karena apa namanya, 3 lembaga ini masalah waktu itu di bulan Maret di tahun ini, ketiga lembaga itu masih belum menemukan titik temu atau jalan keluar. Nah, gimana nih caranya supaya ada kesepakatan? Tapi setelah ada tanda-tanda kesepakatan, nah harga pound kembali lagi dia rebound naik sampai di 1,34. Nah, kemarin jatuhkan lagi karena masih ada kendala dengan perbatasan dengan Iran Delta. Itu masih ternyata masih belum jelas, masih belum 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 deal. Dan mudah-mudahan menjelang tanggal 15 Oktober ini atau minggu depan hari Kamis, Inggris sudah ada kesepakatan lah ya, sudah ada kesepakatan karena dari pernyataan perwakilan dari pemerintah Inggris itu mengatakan yang di sebelum tanggal 15 paling tidak sudah ada kesepakatan yang uh, disetujui dari tiga lembaga pemerintah Inggris, Parlemen Inggris, sama Komisi Uni Eropa. Ya, paling tidak sudah ada tujuan khusus karena kalau tidak ada seperti itu ya bukan tidak mungkin harga posting pun akan kembali lagi terjun dan kemungkinan pun juga akan melewati harga terendah terakhir 1,14. Nah itu uh, terakhir dia menginjak di bawah 1,20 itu di tahun 1980. Jadi sudah lama sekali. Dan dilewati itu bulan September. Di bulan sebentar saya lihat chartnya dulu. Di bulan September, ya bulan September tanggal 3 September 2019. Nah, naik 1,35, tarik turun lagi di 1,14. Nah, itu untuk gambaran fundamental untuk situasi yang saat ini sedang dibahas antara ketiga negara ini. Jadi tetap kita simak, tetap kita pantau apakah nanti sebelum tanggal 15 ini ketiga lembaga ini bisa menghasilkan kata sepakat untuk Inggris atau tidak. Nah, karena nanti akan langsung ketika 31 Desember benar-benar Inggris sudah cabut dari zona Eropa. Seperti itu. Jadi apapun analisa teknikal Anda, saya rasa kita perlu melihat fundamental karena ini sangat sensitif sekali. Jadi pound sterling, GU, GC, pokoknya yang mata uang yang berkaitan dengan Great British Pound itu akan bervolatil. Jadi bagi Anda yang kebetulan punya transaksi pound sterling yang pecinta mata uang atau pair pound sterling, nah agak sedikit berhati-hati dan tetap melihat berita-berita yang terkini. Nah, terutama mengenai kesepakatan Brexit karena ini sangat penting sekali. Oke, mungkin masalah Brexit kita tinggalkan. Kita beralih ke masalah dalam negeri yang ada di Inggris. Jadi ini saya sedikit memberikan gambaran, sedikit saya memberikan edukasi lah ya, kita saling sharing. Untuk di Inggris sendiri untuk indikator ekonomi dari pertumbuhan produk domestik bruto
Itu, di terakhir data yang terakhir di bulan Juli -19,8, untuk yang quarter, untuk yang tahunan -21,5 dari pemerintah, 2,1 untuk yang quarter -2,5. Sedangkan dari, tingkat pengangguran, dari indikator ekonomi itu sekitar 3,9 yang versi, pemerintah gitu kan ya. Kemudian inflasi masih 1%, sedangkan target dari, Bank of England yang menginginkan inflasi paling tidak 2%. Jadi masih masih jauh dari target, targetnya Bank of England, Bank Sentral Inggris. Nah, masih jauh dari target karena masih 1%. Kemudian untuk inflasi bulanan itu sekitar 0,4. Kemudian suku bunga, masih sama, jadi Bank Sentral Inggris masih menetapkan suku bunga yang sama, belum berubah, 0,1%. Jadi masih belum ada, tanda-tanda apakah mau menaikkan suku bunga atau mulai melirik ke suku bunga negatif. Karena Bank Sentral Inggris pun juga masih, mengikuti jalannya perundingan antara 3 lembaga ini, pemerintah Inggris, parlemen Inggris, sama Komisi Uni Eropa. Jadi, mereka masih belum mengambil tindakan apakah nanti kalau misalnya Inggris ini keluar tanpa kesepakatan atau dengan kesepakatan, apakah bank sentral akan menurunkan suku bunga atau menaikkan suku bunga, atau mungkin masih nyaman dengan suku bunga tetap, masih belum 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 di belum ada keputusan. Jadi mungkin lebih safety-nya supaya lebih amannya karena masih ada lagi masa perundingan dan masa transisi, bank sentral memutuskan suku bunganya masih sama lah ya, masih 0,5. Jadi mereka masih mempertahankan, tingkat suku bunga saat ini, seperti itu. Kemudian dari, produk dari indeks manajer pembelian PMI manufaktur, itu pun juga, dari bulan ke bulan naik turun, kadang naik kadang turun, manufaktur sama dengan jasa, indeks manajer pembelian jasa pun data yang terakhir 58,8, kemudian yang manufaktur 55,2. Kemudian untuk kepercayaan konsumen itu -27. Nah, untuk yang lagi, Inggris ini termasuk negara yang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Nah, dari data yang terakhir jadi saya dapatkan di indikator ekonomi mengenai Inggris Raya, itu untuk kasus Covid di, Inggris itu sekitar, 500.000. Kemudian untuk tingkat kematian itu sekitar 42.000, banyak sekali 42.000. Kemudian untuk yang sembuh itu sekitar 344. Itu di awal Oktober. Nah, ini diupdate di pas awal Oktober kemarin. Jadi, untuk Covid pun yang terakhir tadi pagi saya lihat dari beberapa website itu juga ada penambahan untuk kasus, virus corona atau COVID-19, bagi warga Inggris yang terpapar ada di Inggris Utara, bagian Inggris Inggris bagian utara sama Inggris, tengah lah ya. Itu dia ada penambahan, penderita COVID-19. Sedangkan bank sentral sendiri pun akan siap untuk, melakukan, bantuan ekonomi atau mereka akan, melakukan stimulus, jadi untuk cetak duit lagi, memberikan bantuan kepada warga negara Inggris yang terkena dampak, pandemi COVID-19. Nah, itu juga masih dimitingkan oleh, anggota, anggota pembuat kebijakan Bank Sentral Inggris. Nah, jadi masih masih dibahas, mudah-mudahan itu segera segera keluar juga sih untuk keputusannya tersebut. Kemudian dari segi, pergerakan mata uang, nah dari mata uang dari bulan ke bulan ini saya ambil dari beberapa website, salah satu website, di bulan kita lihat di bulan, Oktober. Nah, di bulan Oktober average selama 10 tahun itu mengalami penurunan. Nah, mengalami penurunan. Bulan yang paling berat adalah bulan, November, itu juga turunnya juga lumayan, paling berat November sama bulan Mei ya, dari 10 tahun terakhir di bulan Mei, kenaikannya cuma 1 kali di tahun 2009 ya,
2009 naiknya cuma 1 kali. Kemudian di bulan, November ini juga kurang lebih hampir sama dengan Agustus, itu juga, kenaikannya sedikit. Jadi di bulan November ini dari 10, tahun, itu cuma 3 kali yang mengalami kenaikan, yaitu di bulan November tahun 2017, kemudian November 2016, kemudian November 2013. Jadi, untuk 2 tahun berturut-turut harga GU di bulan November itu turun, 2018, 2019. Sekarang di 2020 apakah November juga ikut turun? Apalagi di bulan November ini Amerika sedang mengadakan election, pemilihan atau pemilu atau pemilihan pilpres lah ya, pilihan presiden. Nah, itu tentu saja akan, eee, membuat pergerakan US dollar-nya pun akan berfluktuatif. Nah, bergerak. Apakah nanti presiden yang terpilih, apakah Donald Trump atau, Joe Biden mendukung dolar atau melemahkan dolar. Itu juga, sangat menarik untuk kita simak karena hal ini juga akan berpengaruh terhadap perform performa dari pound sterling dari GU. Nah, khusus di bulan, Oktober, itu dari 10 tahun terakhir kenaikan itu 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali kenaikan ya, 5 kali kenaikan dan, 6 kali penurunan. Jadi tahun 2009 itu naik, 2010 naik, 2011 naik, 3 tahun berturut-turut naik. Kemudian naikkan lagi di tahun 2015 sama 2019. 2019 kemarin naiknya sangat luar biasa, 5,31%. Karena, waktu itu memang benar-benar 3 lembaga ini memang sedang mengadakan meeting dan, di bulan September mengadakan meeting dan itu Oktober juga mereka melakukan meeting perundingan secara intensif. Jadi membuat harga pound sterling waktu itu sangat bagus sekali karena mereka positif, mereka bukan positif, mereka optimis kalau nanti, kalau ketika Inggris keluar dari zona Eropa, mereka akan membawa suatu kesepakatan, entah itu nanti hubungan bilateral dengan negara tetangga, atau mungkin ada hubungan, perekonomian, hubungan politik, hubungan keamanan atau militer, di bidang militer, atau di bidang yang lainnya, mereka waktu itu optimis ada, eee, kesepakatan dengan negara tetangga yang masih menjadi, wilayah dari zona Eropa. Nah, seperti itu. Jadi, hal ini membuat di 2019, tahun 2019 harga pound sterling naik ke sekitar 5,31%. Jadi lumayan agak banyak sekali sepanjang tahun 2019. Nah, kemudian, keputusan Brexit, nah itu membuat karena ada kesepakatan optimis sehingga di akhir 2019 itu harga pound sterling landing dengan kenaikan 2,57%. Nah, seperti itu. Tapi apakah di tahun ini, nah setelah itu kan ada masa transisi itu 1 tahun, sepanjang tahun 2020. Nah, di sepanjang tahun 2020 ini memang ada, pertemuan rutin 3 lembaga ini dan, karena sudah mendekati akhir masa transisi di 31 Desember, mereka pertemuannya lebih intensif dan, nah ini tanggal 15 Oktober ini nanti akan dilihat apakah nanti keputusannya ada kesepakatan atau tidak. Nanti sebelum tanggal 15 pemerintah Inggris nanti akan memberikan, pernyataannya di situ. Nah, itu sangat menarik bagi kita semua untuk kita menangkap peluang di GU karena, sebelum tanggal 15 otomatis pergerakan GU akan bervolatil. Nah, itu yang, kita mungkin bisa mengambil, ya sekian pip lah ya untuk menaikkan equity lah, untuk menaikkan equity, gimana caranya nih untuk menangkap, peluang GU di tengah keputusan, Brexit dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan. Ini sangat menarik untuk, jadi saya angkat karena besok minggu depan sudah keputusan untuk Brexit itu kemungkinan akan disampaikan oleh, pemerintah Inggris. Nah, untuk melihat peluang tersebut,
apakah nanti kita bisa menangkap peluang di GU? Nah, kita langsung live trading aja. Habis ini saya share untuk MetaTrader 5, GK Invest, silakan disimak. Mungkin bagi Anda silakan siapkan pensil. Nah, siapa tahu nanti bisa memanfaatkan pergerakan pound lawan US dollar. Ini sudah saya siapkan, sudah saya uh, persiapkan chartnya. Nah, ini saya juga sudah saya tarik garis supply and demand. Nah, saya juga mendapatkan gambaran. Saat ini harga pound sterling bergerak di 1,29 di pertengahan 1,29. Nah, sempat bergejolak naik turun. Nah, kita tahu sendiri sempat jatuh turun dari 1,34 turun sampai 1,27. Baru sekarang kembali lagi naik sampai 1,29 karena sikap optimis adanya kesepakatan oleh direspon oleh pelaku pasar seperti itu. Ini kalau saya lihat di kalau misalnya dia ada kenaikan, itu paling tidak akan menguji di 1,30800 sampai di 1,31750. Paling tidak itu akan bisa menjadi area seller pasti akan berada di sana. Kemudian untuk MA 100 itu berada di bawah 1,27931. Nah, untuk MA 100 daily ya. Ini untuk MA 200 ini bisa tampilkan, sebentar saya tampilkan. Untuk MA 200, nah MA 200 berada di 1,27 sama dia masih menempel di situ untuk yang harian. Mungkin warnanya saya ganti hijau ya supaya kelihatan. Nah, kalau misalnya itu naik, paling tidak akan menuju 1,30800 sampai 1,31750. Sedangkan untuk di batas atas, resisten yang masih kuat untuk saat ini, itu kisaran 1,34810 dan 1,35140. Nah, yang sebelah kanan itu kan ya. Itu terbentuk tanggal 13 Desember 2019. Sedangkan yang sebelah kanan 1,34810 itu terbentuk tanggal 1 September kemarin. Nah, bulan lalu. Sempat sampai di 1,34. Tapi nggak bertahan lama terus drop gitu kan ya. Jadi paling tidak area seller 1,30800 sampai 1,31750 dengan batasan stop itu sekitar 1,34810 sampai 1,35140. Kalau misalnya nih, kita sedikit berandai, kalau misalnya ke posting naik, nah kita lihat, kita cek dulu. Kalau misalnya terjadi kesepakatan apa namanya 3 lembaga ini, saya tarik garis dari 1,35147 ke 1,1411 nih sebelum saya kasih. Belum saya tekan sih 1,1411. Jadi 1,1411 ke 1,35140. Untuk 113%, seandainya kalau misalnya harga pound sterling naik 3786. Kalau misalnya ada kesepakatan, dan harga pound sterling harga GO naik dan melewati 1,35 140, kemungkinan dia akan menguji ke 1,37860. Nah, itu paling tidak di area itulah kemungkinan atau 1,38 lah ya. 1,38 karena mendekat 1,38. Itu kemungkinan seller akan sedikit menghadang nih. Nah, sebelum dia lanjut ke 1,14 1,40. Kemudian lanjut ke sana. Ya, paling tidak ada sedikit perlawanan di mendekati 1,38, meskipun sedikit. Kalau misalnya masih optimis, masih kuat, tentu saja kalau itu masih apa namanya kalau harga running itu paling tidak saya rasa mendekati Desember lah ya. Itu kalau benar-benar optimis.
Ya tidak mungkin apa, untuk pelaku pasar kemungkinan akan menguji ke 1,40. Nah, 1,40 ini sudah lama sekali. Nah, kita cek, ke weekly, kita lihat ke weekly, itu 1,40 dia diuji terakhir itu berapa nih? Nah, tahun 2018. 2018. Itu 1,40. Itu kalau harga posting naik, kalau dia menguat dan optimis, ada kesepakatan. Tapi kalau harga postingnya turun, nah ini yang sangat menarik untuk kita simak. Kalau seandainya misalnya melemah, paling tidak dia akan kembali lagi untuk jangka pendek, paling tidak akan menguji ke 1,28700 sampai 1,27200. Untuk yang bawah ini ada support di bulan 9 September tanggal 23 2674. Ini perlu kita catat di sini karena support penting juga 2674. 1,24. Nah, di sini. Jadi itu juga support penting juga karena untuk kelanjutan apakah harga pound sterling akan terus turun lagi ke menguji 1,24. Jadi kuncinya kalau misalnya nih 3 lembaga ini tidak ada kesepakatan atau mungkin alot atau mungkin susah untuk mencari kata sepakat atau apa namanya jalan keluarnya, paling tidak harga pound sterling akan tes turun ke harga terendah tanggal 23 September. Ya, 23 September yaitu di 1,2640 lah ya. Itu break situ terus di bawahnya ya cukup terbuka sekali untuk menuju ke 1,24400 sampai 1,2200 psikologis price di situ. Jadi untuk target berikutnya kalau turunnya di situ antara 1,24 sampai 1,22 itu yang cukup cukup lumayan dalam sekali. Nah, cukup lumayan dalam sekali. Jadi kalau penurunan di situ, kalau kenaikan untuk jangka pendek paling tidak 1,30800 sampai 1,31750. Harga harus cukup kuat untuk melewati 1,34 ke 1,35 untuk menuju ke 1,38. Itu 37 sampai 38 ya, 38 sebelum nanti dia tes ke psikologis price 1,40. Untuk batas atas, batas bawah, ini kalau sedikit kita tarik Vibo, sedikit kita agak bermain pendek lah ya di sini. Ini kalau kita bermain seperti ini, kita tarik Vibonya di sini. Nah, pas ini 50%, 61,8%, 1,22. Kemudian untuk 78,6% itu jatuhnya di 1,1851. Ini cukup dalam sekali. Tapi namanya market tidak ada istilah terlalu dalam atau tidak ada istilah terlalu tinggi. Nah, itu pasti akan tercapai. Kalau misalnya fundamentalnya mendukung pun akan tercapai. Jadi tidak ada istilah kita, wah kita buy terlalu tinggi nih, tidak ada istilah seperti itu. Tapi tetap atau mungkin, wah kita asalnya kok terlalu bawah nih ya, harga terendah. Namanya market tidak ada istilah terlalu bawah sama terlalu tinggi. Nah, yang penting adalah ketika ada momen, ketika ada sinyal yang menurut Anda atau ketika ada analisa Anda mungkin harganya ada, entah itu buy, entah itu sell. Nah, Anda tinggal open posisi, kemudian jangan lupa dipersiapkan money management, berapa lot, berapa modalnya yang harus berapa modal yang harus apa namanya didepositkan, kemudian jumlah lot juga penting, jangan terlalu banyak, paling tidak kita open 1% sampai 2% lah ya, seperti itu. Maksimal 4% lah kalau menurut saya, 4% itu dari modal, seperti itu. Jadi tetap diperhatikan untuk risk management, money management, kemudian level-level penting, strategi itu mengikuti, fundamental juga
harus kita, apa namanya, harus kita, ketahui juga karena untuk menentukan arah. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, misalnya, oh ternyata pemerintahan Inggris mengatakan ini ada kesepakatan. Nah, kita tinggal lihat nih level atasnya di mana nih. Oh, mungkin akan, tes 1,32 sampai 1,35 misalnya. Atasnya lagi kalau 35 break ya berarti 1,38 sampai 1,40. Nah, gitu aja. Jadi untuk fundamental ini sangat sangat penting sekali meskipun, meskipun kita menggunakan entry posisinya kalau analisa teknikal itu digunakan untuk kita mencari entry posisi sama exit, take profit, stop loss. Nah, tapi fundamental kita lihat untuk arahnya. Oh, ini arahnya naik, oh ini arahnya turun. Karena GU ini masih sangat-sangat sensitif terhadap masih sangat sensitif terhadap perundingan dari hasil hasil perundingan dari 3 lembaga ini. Komisi Eropa, pemerintahan Inggris, sama parlemen Inggris. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kita, jadi untuk GU, untuk pound sterling saya rasa, levelnya di situ. Coba kita lihat untuk currency lainnya, kita cek yang GBP, pound sterling yen, karena pound sterling yen ini peminatnya juga cukup lumayan banyak, kayak GU, karena volatilitasnya juga sangat tinggi sekali. Oke, ini saya ganti hitam putih lah ya, supaya kelihatan kita enak melihatnya. Saya pakai grid, ganti hitam putih, sorry. Black or white. Nah, kita lihat daily. Nah, dari chart daily kita agak sedikit kecilkan seperti ini. Nah, untuk chart daily harga nah, untuk jangka pendek kita pakai short term. Nah, kita bisa tarik dari Fibo dari sini ke sini. Untuk kita cari level 50% atau 61,8% untuk kita cari pembalikan. Nah, pembalikan arah. Paling tidak di 1 poin berapa? 3786. Jadi antara 1 poin 137,86. Gila ya. Ini 50%, paling enggak dia akan menuju ke sana untuk jangka pendek. Dengan 61, 39,00 persis psikologis price. Kalau kita kasih warna-warni, nanti silahkan Anda kasih sendiri catnya supaya kita kelihatan. Nah, seperti ini untuk pendek. Warna-warninya di sini. Jadi sekitar 1,39 sampai 1,38 lah ya, 38,00 sedikit kita naikkan untuk kita ambil area seller untuk jangka pendek. Stop loss atau resikonya di sini nih, harga tertinggi 42,70. Wih, lumayan tinggi nih. Tapi yang penting kita tahu, yang penting kita tahu kalau misalnya kita sell, oh stop loss-nya di sini. Kita buy, stop loss di sini, take profit di sini, entry-nya di sini. Nah, itu gunanya analisa teknikal, fundamental untuk kita lihat arahnya nih. Nah, karena lagi sensitif nih ya. Oke, di di GC kita dapatkan angka area sell paling enggak 37,860 sampai 139,00. Stop loss di 142,700 untuk area jangka pendek. Kemudian kalau misalnya ini kalau kita tarik garis seperti ini kita hilangkan dulu lah, ya, kelihatan. Kalau seperti ini saya rasa juga sudah dilewati semuanya level-level sampai di 78,6 lah ya ini. Sampai 78,6. 142. Oh, ya kurang-kurang sedikit lah. Berarti kita nariknya bukan seperti ini, kita nariknya seperti ini. Kalau misalnya harganya kita cari buy, kalau misalnya turun nih, katakanlah dia turun, ini skenario-nya
GJ ini sorry ya GJ turun dan melewati 33.02 nih. Ini low-nya berapa? 33.02. Ya. 33.20. Nah, dia pas di 5% di sini. Ya bukan lebih sedikit lah ya. Lebih sedikit tapi belum menyentuh ke 61. Nah, 61-nya itu jatuhnya 131.15. 131.150. Di sini kita kasih warna-warni lah ya. Supaya kita kelihatan antara 50% ke 61,8. Untuk kita area ribu naik. Nah, tapi kita juga lihat untuk Brexit, kalau misalnya Brexitnya dengan kesepakatan, ini arah GJ dengan GU sama sih biasanya ya apa namanya searah nih kalau kita lihat chartnya kan hampir sama nih, tahu kan A, B, C, paling nggak dia membentuk level C. Untuk GU level C-nya di antara 1.30800 sampai 1.31750. Untuk GC ini A-nya di sini 142.700. Terus sorry, ini yang di sini ya. Low-nya ini 50%-nya kita ikutin lah ya, 33.02. A-nya 152.700, B-nya 133.020, C-nya nih yang belum. Nah, paling enggak C-nya kita cari di 137.860 sampai 139.00. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk apa namanya jangka pendek untuk kita ambil posisi sell. Resikonya di 152.700. Itu jangka pendek. Kalau misalnya level itu belum tercapai atau belum ada harganya, harga keburu turun, nah kita bisa cari yang di bawah nih. Paling tidak mendekati 133.02 sampai 131.150. Nah, itu kita cek di situ lah ya. Cek di situ untuk kita cari area ribu naik. Resikonya di sini nih 100%. Nah, kita lihat. Resikonya kalau main banyak nih 124. 124.03. Nah, 124 poin psikologis lah ya. 124.00. Nah, kurang satu. Kurang satu. Nah, ini lah. Nah, ini. Jadi kita tarik garis ibu dari 124.00 ke 142.700. Jadi untuk narik Fibonacci jangan salah nih, kita harus mengikuti arah market. Kalau marketnya arahnya naik ya berarti nariknya dari bawah menuju ke atas. Kalau arah marketnya turun, ya berarti dari atas menuju ke bawah untuk kita cari pantulan harga naik, kemudian kita sell. Begitupun dengan chart seperti ini. Jadi ini arah marketnya naik nih dari 124.00 ke 142.700. Kan arahnya naik kan? Ya paling nggak ada Pak. Kalau misalnya ini ada pantulan turun sampai di 50% atau ke 61,8, nah kita untuk cari area nya di situ. Dan kebetulan saat ini harga GC sempat mengalami penurunan ke 50%, habis itu dia kembali lagi naik dan mendekati 23,6%. 38,2-nya sudah terlewati. Nah, angkanya 32,2%. Nah, ketemunya di 135,560. Kita berhasil dilewati. Jadi untuk narik Fibonacci saya harapkan jangan kebalik. Kita ikuti arah market. Nah, kita tinggal ikuti arah market untuk semuanya sih, mau entah itu di forex, entah itu di emas, komoditi atau di saham atau di indeks saham atau di CFD. Nah ini jadi
seandainya ada kesepakatan, nah itu paling tidak harga GC akan menguji ke 42. Ini yang atas sebelah sini itu 4794, ya 48 lah ya. Kurang sedikit kita tarik ke psikologis price. Kurang sedikit mendekati psikologis price. Terus yang di sini tertingginya 4494. Wah, ada nanggung semuanya. Sama 94, 94, 494. Cepat banget dengan angka yang 94 ya. 94 semua. Nah, ini petanda akan dilewati, ya kita juga nggak tahu. Yang penting kita tahu harganya batas atas, batas bawah. Kemudian batas entry, stop loss juga kita tahu. Nah, itu aja karena di trading ini kita paling tidak harus tahu kapan kita entry, kapan exit, kapan penempatan stop loss di berapa, penempatan take profit di berapa harus kita pahami. Begitupun dengan money manajemennya juga perlu kita susun juga sebelum kita mulai trade transaksi lah ya. Jadi GC gambarannya seperti ini. Jangka pendek paling enggak untuk area seller ya paling enggak mendekati 138.00 sampai 139.00 untuk jangka pendek. Stop loss di 142.700. Kalau misalnya ini marketnya turun, seandainya sudah turun dan melewati 133 paling tidak akan menguji ke 131 sampai 131.150. Kemudian ke sana. Ya mungkin tidak ada kalau kita juga cek 78,6-nya sih ya. 28 118 78,2%. 78,6% jatuhnya di ini 128.00. Juga sangat lumayan panjang juga dan terendahnya strong kuat di 124. Nah, GC ini juga sangat sensitif terhadap keputusan Brexit sama dengan EU, namanya juga konsumer ya, karena berhubungan dengan mata uang Inggris. Jadi bagi Anda yang transaksi pound sterling, entah itu GU, entah itu GC, GA, kemudian GCAD, GCHF, itu paling tidak kita selalu update, kita selalu lihat perkembangan komunikasi antara tiga lembaga ini. Kalau misalnya memberikan pernyataan atau press conference, kita akan menggerakkan mata uang pound sterling. Euro juga bergerak tapi nggak banyak, tapi lebih ke Inggrisnya yang banyak karena yang lagi membutuhkan kan Inggris ini. Inggris ini soalnya ingin ada kesepakatan atau tidak ada kesepakatan seperti itu. Jadi masih dalam tahap negosiasi tiga lembaga ini. Gitu, saya rasa para YouTuber, para traders paham sih ya untuk level-level penting. Jadi ini saya pakai tarik Fibonacci supaya kita juga tahu angka-angkanya, kita juga memakai support resistance, harga tertinggi, harga terendah, supaya kita juga tahu harga akan bergerak kemana, stop loss-nya di berapa, take profit berapa juga kita paham. Jadi kita jelas di situ. Jadi naik, paling tidak mencoba kita mau bermain pendek 138 sampai 139 untuk area seller, stop loss di 142. Take profit mungkin Anda bisa pakai take profit di 135 sampai 133 lah ya. 133. Kalau turun sampai 33 ya paling enggak kemungkinan akan mengejar ke 131. Tinggal kita lihat prediksinya seperti apa. Kalau misalnya prediksinya tanpa kesepakatan ya mendingan kita tahan posisi sell gitu kan ya. Paling enggak 131 sampai 128 yang akan digunakan untuk mengejar untuk batas bawahnya lah ya, untuk supportnya di situ. Untuk GU saya rasa juga cukup jelas, tadi sudah saya jelaskan.
kalau misalnya tanpa kesepakatan, ya paling tidak akan menguji 1,24 sampai 1,22. Bahkan untuk level terendah sepanjang, sejarah sejak 1985, 1,14 kemungkinan juga bisa dites juga atau diuji juga kalau misalnya tanpa kesepakatan dan ini, eee, apa namanya, bisa melemahkan mata uang Inggris. Kalau misalnya dengan kesepakatan, paling tidak terbuka sekali untuk naik ke 1,37 sampai 1,40, seperti itu. Jadi, tetap Anda, lihat perkembangan Brexit, nanti dari berita yang disampaikan perwakilan pemerintahan Inggris, si Boris Johnson itu mengatakan paling tidak sebelum tanggal 15 Oktober harus ada, apa namanya, pernyataan apakah nanti dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan. Nah, ini tanggal 15 Oktober jatuhnya minggu depan. Jadi saya ingatkan kembali bagi Anda yang transaksi pound sterling sedikit berhati-hati karena pound sterling ini akan sangat sensitif terhadap press conference dari Komisi Uni Eropa, pemerintah Inggris sama Parlemen Inggris. Baik, saya rasa cukup untuk seminar online pada siang hari ini. Eee, Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa untuk transaksi di pound sterling tetap kita perhatikan risk management, money management, modal berapa, jumlah lot yang harus Anda, apa namanya, pasang buy atau sell-nya di situ, jumlah lot juga diperhatikan. Kemudian stop loss, take profit ini sangat penting sekali karena, khawatirnya kalau pound sterling ini bergerak secara tren, entah itu dalam tren naik atau dengan tren turun, tergantung dari deal-deal-nya seperti apa, dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan. Baik, saya rasa cukup untuk seminar online edukasi kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Eee, Keputusan Anda silakan Anda, apa namanya, putuskan sendiri, tetap dengan, risk management yang terukur, manajemen risiko yang juga terukur, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena kita ini kan ada trader yang low risk, medium risk, atau high risk. Nah, itu kan beda-beda. Meskipun kita sama teman sebangku kelihatannya mungkin, dia spekulan sekali atau high risk, nah mungkin kita termasuk kategori medium risk atau low risk, seperti itu. Jadi tetap keputusan di tangan, Anda masing-masing. Baik, saya Rudi Oktrianto dari tim, R&D GK IPS Cabang Semarang mau undur diri. Kita ketemu di seminar edukasi di lain hari. Oh ya, jangan lupa untuk nanti malam kita akan mengadakan live trading bagi Anda, eee, para traders, YouTuber, nasabah Invest. Jangan lewatkan, nanti malam kita juga mengadakan live trading mulai jam 7 malam. Nah, ini sangat sangat menarik sekali bagi Anda yang ingin melihat analisa secara teknikal, nanti bisa kita, live trading bareng mulai jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin, menyimak acara live trading kami, bisa lihat di YouTube, di channel YouTube kami, GK Invest Semarang. Nah, nanti kita cek, kita mulai online sudah 6:30 sudah mulai persiapan, jadi Anda bisa, online mungkin kurang 15 menit, jam 7 kurang 15 atau mungkin 6:30 juga boleh. Baik, terima kasih atas, partisipasinya, terima kasih sudah menonton tayangan ini, jangan lupa like dan, subscribe untuk, channel GK Invest, Semarang, juga jangan lupa, cek di IG kami, GK Invest Semarang, karena di sana kita memberikan informasi yang update. Oke, eee, tetap jaga kesehatan, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.